Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ton Jumat ya. Dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang santet. Kenapa orang itu nyantet Anda ya? Dan kenapa yang nyantet itu orang-orang terdekat, bukan orang jauh, orang terdekat itu. Karena orang yang nyantet itu biasanya tersinggung gitu ya. Tersinggung entah itu sengaja atau tidak sengaja, pokoknya tersinggung dengan diri kita. Ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Makanya orang yang nyantet kita itu orang-orang terdekat dengan kita. Ya, biasanya soal asmara, ya, soal warisan misalnya, terus soal apa lagi? Pokoknya soal kepentingan-kepentingan pribadi. Dan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin orang jauh. Ngapain orang jauh nyantet Anda gitu? Misalkan ya, saya dengan Anda. Ya. Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak mungkin nyantet Anda ya. Walaupun katakanlah saya hubungan cuma kerja saja gitu. Hubungan kerja terus Anda saya PHK, terus Anda tak santet itu. Itu biasanya tidak sampai segitunya gitu. Jadi kalau orang sudah menggunakan katakanlah santet, sihir, teluh dan sebagainya, itu rasa sakitnya itu sudah diubun-ubun itu. Sudah melebihi batas rasa sakitnya. Sehingga dia itu melakukan sihir, teluh, santet itu untuk menyakiti diri kita. Nah, dia sudah tidak menghiraukan. Baik, jelek, sudah tidak menghiraukan, sudah buta. Ya, kepercayaan kepada Tuhannya sudah hilang. Kepercayaan sudah hilang semua. Ya. Akhirnya dia melakukan tindakan ekstrim. Dan kadang dia pun juga tidak tahu bahwasanya dia itu melakukan sihir, teluh, santet itu. Ya, yang penting dia datang kepada dukun. Pak dukun, ya, saya ini ya dizolimi. Pasti bahasanya seperti itu. Saya dizolimi oleh si A. Bagaimana supaya si A ini tidak mendolimi saya? Gitu. Nah, pelakunya biasanya seperti itu. Tidak tahu kalau dia itu, si dukun itu melakukan santet. Tidak tahu. Apa yang mau dikerjakan oleh dukun itu tidak tahu. Nah, tapi biasanya ya, si dukun itu akan ngomong. Ya, kalau itu santet itu biasanya gini. Anda tanggung ya akibatnya. Anda tanggung akibatnya. Biasanya seperti itu adalah perjanjian darah itu seperti itu. Ya, jadi ketika si dukun itu melaksanakan perintah Anda, ya, itu ada ikatan darah. Ya, kalau terjadi apa-apa, Anda yang bertanggung jawab gitu ya. Artinya dalam artian ketika sihir itu kembali ya. Sihir itu kembali kepada si dukunnya. Anda pun yang paling kena pertama duluan itu adalah Anda. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi pelaku sendiri itu tidak tahu. Ya. Kalau orang awam loh ya. Kebanyakan kan 90% itu ya orang awam. Tidak mungkin lah katakanlah tetangga Anda katakanlah ya atau saudara Anda atau pasangan Anda melakukan seperti itu. Ya. Tahu kalau dia itu adalah tukang santet. Tidak tahu. Taunya dia dukun. Sifatnya bisa menyelesaikan masalah Anda. Tidak taunya yang dikerjakan adalah sihir, teluh, santet. Nah, bayangan orang itu sihir, teluh, santet itu perutnya melenting gitu ya. Perutnya membesar terus meledak terus meninggal dunia kan. Bayangan orang itu kan seperti itu santet. Saya pun juga sama. Bayangan saya dulu itu santet itu hanya seperti itu. Ternyata ketika saya mengalami tidak seperti itu. Pikiran menjadi kacau, was-was, ragu-ragu, gelisah. Akhirnya berpengaruh terhadap aktivitas kita. Ketika bekerja malas, ya. Ketika beribadah malas, semua serba malas. Akhirnya apa? Hancur ekonomi kita, hancur usaha kita, semua hancur. Nah, jadi sihir, teluh, santet itu yang diserang itu alam bawah sadar kita. Karena makhluk halus ini makhluk energi, itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Masuk ke dalam pembuluh darah kita, mempengaruhi otak kita, berpikir kita, melakukan sumbatan-sumbatan terhadap diri kita. Akhirnya terjadi apa? Lumpuh, asam urat, stroke. Ya. Penyakit-penyakit itu akan muncul semua. Manakala kita ini terkena sihir, manakala kita ini terkena teluh, terkena santet, itu akan muncul semua. Nah, coba bayangkan ketika penyakit-penyakit itu muncul di dalam diri Anda. Pasti usaha Anda kacau.
Nah, itulah teman-teman weton Jumat. Nah, tapi Anda tidak perlu sedih. Ya, kita berpikir positif saja supaya Anda cepat sembuh. Kalau kita berpikir negatif, ya kita tidak akan sembuh. Kita akan terjebak dengan sihir itu. Ya. Ketika kita ini berpikir positif, maka kita ini akan memiliki daya, ya, memiliki daya untuk menyembuhkan diri kita. Gitu. Nah, daya ini akan sembuh manakala ya teman-teman weton Jumat ini berpikir positif. Berpikir positif ini bisa seperti ini ya. Kenapa sihir itu bisa masuk ke dalam tubuh saya? Bukan siapa pelaku sihir, siapa pelakunya. Kalau Anda siapa pelakunya, sama saja Anda membangkitkan emosi Anda ketika Anda tahu pelakunya adalah orang di sekitar Anda. Nah, ini malah Anda ini tidak akan sembuh-sembuh, ya. Malah susah untuk sembuh. Tapi ketika Anda berpikir, kenapa saya bisa terkena? Artinya Anda masuk ke dalam diri Anda. Nah, dari Anda masuk ke dalam diri Anda itu, nanti lambat laun Anda akan menyadari, oh ternyata selama ini saya ini jauh dari ibadah. Ternyata selama ini perbuatan saya negatif. Oh, selama ini saya ini banyak melakukan kesalahan. Akan muncul kesadaran diri, sehingga itu akan merubah hidup Anda. Sehingga itu akan merubah perilaku Anda. Sehingga itu akan merubah semua yang ada di dalam diri Anda. Anda rubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, yang terjadi apa? Anda akan sembuh. Ya. Ketika Anda memperbaiki diri Anda, ketika Anda berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, otomatis energi positif yang ada di dalam diri Anda ini akan bangkit. Kalau sudah energi positif Anda di dalam diri Anda bangkit, ya sembuh. Nah, jadi kuncinya ada di sana. Kuncinya ada di pola pikir, sudut pandang yang positif. Ya, ketika sudut pandang Anda positif, maka tindakan Anda positif. Tapi ketika sudut pandang Anda negatif, ya sudah. Lama sembuhnya. Ya, Anda akan berpikir bahwasanya wah gara-gara si A ini hidup saya berantakan. Gara-gara tambah sorok. Tambah ndak mari-mari. Ndak akan selesai. Akan muncul dendam, akan muncul kebencian, akan muncul ndak selesai-selesai. Dengan Anda bisa melupakan seperti itu, dengan berpikir positif seperti itu, maka karma ini akan berlaku pada orang yang menyakiti Anda. Itu pasti. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Tidak ada balasan. Pasti ada balasan. Setiap perbuatan jelek ada balasannya. Semakin Anda cepat mengikhlaskan, semakin Anda berpikir positif, maka balasan itu akan semakin cepat. Demikian teman-teman weton Jumat. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.